Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas materi mengenai fungsi. Ada materi fungsi yang akan dibahas adalah definisi fungsi, image dan pre-image, fungsi satu-satu dan pada. Jangan lupa fungsi bijektif juga ya, itu udah masuk ke satu-satu dan pada. Lalu komposisi fungsi, fungsi inverse, dan terakhir kelas berindeks. Oke, sebelum kita masuk ke definisi fungsi, alangkah lebih baik kita tahu dulu gitu, apa aja sih manfaat mempelajari fungsi. Nah, kalau di ekonomi biasanya fungsi itu dapat digunakan untuk menghitung jumlah tabungan dalam kurun waktu tertentu. Di ekonomi juga ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran kan ya. Nah, itu kan juga salah satu manfaatnya gitu mempelajari fungsi. Tuh, nah kalau di matematika informatika atau di teknik informatika juga banyak kegunaan fungsi gitu. Kalau kalian membuat algoritma satu program kan juga melibatkan fungsi kan. Tuh ya, jadi banyak ya manfaat kita mempelajari fungsi. Oke, sekarang kita masuk ke definisi fungsi. Sebelumnya gini, saya misalkan saya punya dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A saya sebut sebagai domain atau daerah asal, sedangkan himpunan B saya sebut sebagai kodomain atau daerah kawan. Nah, kalau di diagram panah itu untuk yang domain atau daerah asal itu biasanya dia ada di sisi sebelah kiri. Nah, sedangkan untuk kodomainnya itu biasanya lingkarannya untuk di diagram panah ya, itu ada di sebelah kanan gitu. Nah, untuk pelabelan himpunannya itu sebenarnya terserah gitu. Cuma kalau di sini kita misalkan aja diketahuinya ada himpunan A dan himpunan B, di mana di sini saya definisikan himpunan A sebagai daerah asalnya dan himpunan B sebagai daerah kawannya gitu. Tapi untuk variabel sendiri bebas ya, bisa himpunan C dan himpunan D gitu, himpunan E dan himpunan F, itu terserah gitu. Nggak harus mutlak A dan B, nggak harus ya. Tapi di sini kita pakainya A dan B aja ya. Jadi, definisi fungsi itu apa? Fungsi adalah suatu relasi dari A ke B yang memenuhi kedua syarat di bawah ini. Syarat pertama, daerah asalnya tidak boleh jomblo. Syarat kedua, daerah asalnya tidak boleh selingkuh. Nah, tidak boleh jomblo artinya harus berpasangan semua ya daerah asalnya. Terus tidak boleh selingkuh tuh artinya daerah asalnya harus dipasangkan tepat satu ke daerah kawan gitu. Nah, ini fungsi harus memenuhi kedua syarat di bawah ini. Kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, berarti dia bukan fungsi, oke? Berarti dia hanya relasi aja, ya. Jadi ibaratnya itu gini, relasi apa? eh Fungsi itu adalah suatu relasi, tapi relasi itu belum tentu fungsi, oke? Karena ketika relasi ingin menjadi fungsi, maka relasi itu harus memenuhi dua syarat fungsi, yaitu domainnya tidak boleh jomblo dan domainnya tidak boleh selingkuh. Ingat, domain itu apa? Domain itu daerah asal ya. Daerah asal itu yang kalau di diagram panah itu yang di sebelah kiri ya, lingkarannya yang di sebelah kiri itu daerah asal. Oke, kita langsung lihat soalnya aja ya. Oke, contoh fungsi yang pertama. Jadi di sini dimisalkan saya punya dua buah himpunan, yaitu himpunan M dan himpunan N. Di mana M-nya itu anggotanya A, B, C, D, sedangkan N itu anggotanya 11, 12, 13. Nah, pertanyaannya, apakah relasi R, yaitu sudah diberikan ya relasi R-nya, apakah relasi R tersebut suatu fungsi?
Nah, di sini di soalnya sudah diberikan juga diagram panahnya. Jadi enak nih, kita tinggal ngelihat dari diagram panahnya gitu. Kira-kira kalau kita lihat dari diagram panah ini, kira-kira dia fungsi nggak ya? Ingat, syarat suatu relasi itu dibilang fungsi kalau dia memenuhi dua syarat ya, yang tadi ya. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, ternyata relasi tersebut bukan suatu fungsi karena ada anggota himpunan M yang selingkuh, yaitu apa? C. C-nya itu dia punya dua pasangan ternyata. Dia pasangannya sama 12 dan 13 gitu. Jadi C-nya nih selingkuh sama 12 dan 13 gitu ya. Itu nggak boleh ya. Karena fungsi itu tadi syaratnya saya tekankan lagi, daerah asalnya, yaitu kalau di sini daerah asalnya A B C D, berarti A B C D itu tidak boleh selingkuh dan tidak boleh jomblo. Di sini sih nggak jomblo ya A B C D-nya ya, karena berpasangan semua, tapi ternyata C-nya selingkuh ke 12 sama 13 gitu. Jadi dia bukan fungsi relasinya. Oke, soal berikutnya, dengan M dan N-nya itu sama ya. M-nya itu anggotanya A, B, C, D sebagai daerah asal. Oke, daerah asalnya itu anggotanya A, B, C, D, sedangkan daerah kawannya itu adalah 11, 12, 13, yaitu punyanya N ya. Tapi relasinya berbeda nih. Nah, kita lihat apakah relasi R yang sudah diberikan ini adalah suatu fungsi? Oke, kita lihat jawabannya. Oke, ternyata jawabannya relasi tersebut bukan suatu fungsi karena ada anggota himpunan M yang jomblo, yaitu D ya. Jadi si daerah asalnya ini anggotanya yaitu si D. D itu nggak punya pasangan ya. Makanya itu dia relasinya bukan fungsi. Oke, contoh soal fungsi berikutnya. Nah, yang ketiga ini diberikan suatu relasi. Pertanyaannya apakah relasi R yang sekarang ini adalah suatu fungsi gitu dengan uh, himpunan M-nya anggotanya masih sama ya, A B C D, himpunan N juga anggotanya masih sama 11, 12, 13. Ingat, M itu adalah daerah asal dan N itu daerah kawan ya. Yang berubah hanya relasinya aja. Relasinya tuh yang ditunjuk oleh tanda panah itu ya. Gitu. Nah, ini. Pertanyaannya apakah R-nya itu atau relasinya itu suatu fungsi? Itu kita lihat jawabannya ya. Oke, jadi jawabannya relasi tersebut adalah suatu fungsi karena tidak ada anggota himpunan M yang selingkuh ataupun jomblo ya. Jadi udah jelas di sini ya. Jadi anggota himpunan M-nya itu A, B, C, D-nya itu benar-benar tepat dipasangin satu-satu gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar single anggotanya dan nggak ada yang anggotanya itu punya dua pasangan gitu ya. Oke, selanjutnya ini masih contoh fungsi, cuma kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan contohnya pakai diagram panah ya, jadi gampang gitu kan ngelihat itu fungsi atau enggak dari diagram panah aja gitu. Nah, tapi kalau yang ini kita benar-benar nggak ada diagram panah gitu, terus gimana cara lihat dia itu fungsi atau enggak gitu. Nah, jadi di sini ada soal, misalkan ada F itu dia pemetaan dari bilangan real ke bilangan real gitu dengan aturan dimana fx-nya atau fungsinya adalah 2x plus 1 gitu. Nah, tadi ini kan tadi dibilang ya pemetaannya dari bilangan real ke bilangan real. Nah, berarti daerah asalnya adalah bilangan real, itu daerah asalnya. Oke. Nah, kalau misalkan daerah asalnya itu bilangan real berarti kan bebas tuh angkanya berapapun ya. Nah, saya ambil deh sembarang. Misalkan saya mau x-nya sama dengan 1. Gitu ya udah. Kan 1 bilangan real juga ya. Ya udah saya petain deh 1 ke fungsinya. Ya udah 1
Jadi X sama dengan 1, berarti X nya diganti angka 1. Jadi F1 sama dengan 2 kali 1 tambah 1, yaitu sama dengan 3 gitu. Sedangkan terus abis itu saya mau coba ambil lagi deh angka sembarang. Misalkan saya ambil angka setengah gitu ya. Berarti X nya sama dengan setengah, atau X nya kita ganti dengan setengah gitu. Ya udah, berarti F setengah sama dengan 2 kali setengah ditambah 1. Ternyata hasilnya sama dengan 2. Nah, kalau dari sini dan seterusnya ya. Kalau dari sini kita lihat bahwa daerah asalnya misalkan anggotanya 1. Nah, ternyata 1 dipetakan ke 3 gitu ya. Atau daerah hasilnya 3 gitu. Terus setengah dipetakan ke 2 gitu. Oh, ternyata anggota di daerah asal itu berbeda-beda pasangannya gitu, dan dia pasti punya pasangan kan gitu. Jadi fungsinya tidak jomblo dan tidak selingkuh gitu ya. Berarti artinya contoh ini memang betul fungsi gitu. Oke, berikutnya kita bahas mengenai image dan pre-image. Nah, ini diberikan definisinya ya secara matematis, bisa dibaca sendiri. Oke. Nah, image atau citra itu apa sih? Oke, eh, himpunan semua image-nya sendiri aja disebut daerah hasil atau jangkauan, atau yang kita tahu dengan range. Nah, berarti image itu adalah hasil dari suatu fungsi. Artinya, kalau misalnya kalian dapat nih, misalkan dari 1 ke 2 panahnya, nah berarti 2 itu adalah hasilnya kan, hasil dari fungsi itu gitu. Baru 1, terus ada lagi dari 3 panahnya menuju ke 4. Nah, berarti 4 juga image-nya. Nah, tapi 2 dan 4 hasilnya tadi kan. Tadi kan hasilnya ada yang 2, ada yang 4. Nah, berarti 2 dan 4 itu adalah jangkauannya atau range gitu. Jadi ibaratnya kayak range itu daerahnya, terus si image itu anggota daerahnya gitu. Ya. Sedangkan pre-image atau pracitra itu adalah himpunan yang berisi semua anggota domain yang dipetakan ke satu anggota kodomain. Jadi setiap anggota domain yang dipetakan satu ke anggota kodomain itu disebut pracitra atau pre-image. Tapi pracitra atau pra-image ini juga disebut juga relasi inverse ya. Jadi makanya bentuknya kan simbolnya seperti inverse gitu ya. Nah, dan dia isinya itu himpunan gitu. Jadi cara kerjanya ya mirip-mirip inverse gitu ya. Gitu, tapi isinya kan cara kerjanya inverse gitu ya. Dibalik gitu kan. Tapi nanti anggotanya pracitra itu adalah domainnya gitu ya. Karena kan kalau misalkan relasi biasa kan dipetakan dari A ke B. Nah, ini berarti kalau pracitra dari B ke A, berarti kan hasilnya A gitu, yaitu domainnya sendiri. Gitu. Jadi tadi pracitra ya, himpunan yang berisi anggotanya yaitu semua domain yang dipetakan ke satu anggota kodomain gitu. Oke, contohnya image dan pre-image ya. Nah, ini diberikan suatu contoh, misalkan relasinya itu dari himpunan M ke himpunan N. Ini yang tadi ya, pakai himpunan M dan himpunan N yang sebelumnya gitu. Makanya anggotanya masih sama kan. Untuk himpunan M sebagai domainnya itu anggotanya A, B, C, D, sedangkan himpunan N sebagai kodomainnya atau daerah kawannya itu anggotanya 11, 12, 13 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah pre-image atau pracitra dari 11 apa? Pre-image atau pracitra dari 12 apa? Dan pre-image atau pracitra dari 13 apa? Oke. Itu pertanyaannya. Oke, kita lihat jawabannya ya.
Oke, maka dapat kita lihat jawabannya ya. Jadi pra image dari 11 adalah A, D ya. Jadi jawabannya itu dibentuk himpunan gitu ya. Kenapa A, D? Karena A sama D itu dipetakan ke 11 kan panahnya kan. Kalau kita perhatikan di gambar. Nah, itu alasannya. Itu sama. Pre-image dari 12 adalah B, C ya. Himpunan B, C. Kenapa? Karena B sama C itu panahnya menuju 12 kan, atau B sama C dipetakan ke 12 gitu. Terus yang pracitra dari 13 apa? Pracitra dari 13 himpunan kosong gitu, karena tidak ada yang dipetakan ke 13 ya kan, nggak ada panah yang menuju 13 kan gitu. Jadi pracitra dari atau pra image dari 13 adalah kosong gitu. Nah kan kalau kalian perhatikan di sini anggotanya pracitra itu kan daerah domainnya kan. Nih kayak pracitra dari 11 itu A, D. A, D itu kan daerah anggotanya domain kan. Nah, gitu tadi sesuai sama definisinya yang tadi itu. Gitu. Tapi cara kerjanya pracitra itu seperti inverse, kebalikannya gitu ya. Jadi anggotanya pracitra itu adalah domainnya, dan cara kerjanya pracitra itu adalah seperti inverse gitu, atau kebalikan gitu ya. Nah, ini ada soal selanjutnya ya. Jadi soalnya itu masih tentang pracitra atau pre-image. Oke, diberikan suatu relasi dari bilangan real ke bilangan real dengan fungsinya sudah diberikan, yaitu fx sama dengan x kuadrat ya. Pertanyaan pertama, tentukan daerah hasilnya. Lalu pertanyaan kedua adalah tentukan pracitra dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ingat tadi kalau pracitra itu cara kerjanya adalah seperti inverse ya, jadi dibalik ya gitu. Oke, kita langsung lihat jawabannya aja ya. Oke, jawabannya untuk yang I dulu ya, yang tentukan daerah hasilnya. Kan kita lihat ya di sini ya, daerah ini F-nya itu dipetakan dari bilangan real ke bilangan real. Berarti kan daerah asalnya bilangan real. Gitu ya, daerah asalnya bilangan real. Nah, berarti kita masukkan aja sembarang nilai X gitu ke dalam fungsinya, ke dalam X kuadrat ini. Misalkan saya mau masukkan 1 gitu. 1 kalau dikuadratkan kan 1 gitu. Terus saya masukkan 2, X-nya sama dengan 2. Ya udah saya substitusikan ke fungsinya jadi apa? Jadi 2 kuadrat kan. 2 kuadrat kan 4. Oh, oke. 1 sama 4 masih bilangan real positif ya. Nah, coba kalau saya masukkan X-nya sama dengan min 2. Min 2 itu kan masih bilangan real ya. Gitu. Jadi daerah asalnya anggotanya misalkan ada min 2 gitu ya. Nah, terus min 2 saya petakan ke fungsinya, ke X kuadrat. Ya udah, min 2 dikuadratkan apa? Positif kan? Nah, jadi angka berapapun di bilangan real kalau dimasukkan ke dalam X kuadrat itu pasti hasilnya adalah bilangan positif gitu. Jadi daerah hasilnya adalah himpunan semua bilangan real non negatif, atau himpunan semua bilangan real positif gitu ya. Oke. Terus yang kedua gimana? Tentukan pracitra dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ingat pracitra itu cara kerjanya seperti inverse ya, tapi nanti hasilnya adalah daerah asalnya kan bilangan real ya gitu. Nanti hasilnya itu berupa himpunan. Nah, ini kalau kita masukkan aja nih. Oh ya, sebelum dimasukkan dicari dulu f inverse x-nya di sini gitu. Dicari dulu pracitranya. Kalau fx aja sama dengan x kuadrat, berarti kebalikan dari kuadrat apa? Kebalikan dari kuadrat kan akar kan, berarti akar x kan. Nah, berarti fungsinya bukan x kuadrat, tapi fungsinya menjadi akar x karena kebalikan kan gitu. Jadi kebalikannya kalau kita ibaratnya kayak pindah ruas gitulah gitu. Jadi kalau misalkan kuadrat dipindah ruas jadi akar gitu kan, kalau negatif dipindah ruas jadi positif gitu kan, kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian gitu ya. Nah, ini akar kan fungsinya x kuadrat, berarti
X kuadrat kalau pindah ruas jadi akar X gitu. Ya udah tinggal dimasukkan. Akar 0 adalah 0, akar 1 adalah plus minus 1 gitu kan jawabannya kan. Akar 2 adalah plus minus akar 2 itu. Kalau akar 3 juga sama, plus minus akar 3. Nah, akar 4 itu kan plus minus 2 ya gitu. Nah, sesuai ya dengan kunci jawabannya ya ini ya gitu. Nah, ini simbolnya kayak gini. Oke, berikutnya kita masuk ke fungsi 1-1 atau disebut dengan injektif. Nah, ini definisinya bisa dibaca sendiri ya definisinya. Saya ngasih maknanya aja gitu. Jadi intinya fungsi 1-1 itu yang dilihat adalah domainnya ya. Jadi pengertiannya fungsi 1-1 yang secara gampangnya gitu ya. Fungsi 1-1 atau injektif itu adalah domainnya tidak boleh ada yang rebutan pasangan gitu. Jadi satu anggota di domain sama satu anggota lainnya di domain itu nggak boleh punya pasangan yang sama gitu ya. Jadi ibaratnya si A sama B sama-sama anggota daerah asal nih, sama-sama anggota domain. Nah, A sama B ini nggak boleh punya pasangan yang sama di daerah kawannya gitu. Jadi misalkan A sama B pasangannya sama-sama 2 gitu. Nah, itu nggak boleh. Berarti dia kalau kayak gitu berarti itu bukan fungsi 1-1 ya. Itu karena kalau fungsi 1-1 daerah asalnya atau domainnya tidak boleh rebutan pasangan. Intinya itu ya. Tuh, kita langsung lihat contohnya aja. Nah, ini ya bisa kita perhatikan di soal 1. Selidiki apakah fx sama dengan x kuadrat dengan x-nya anggota bilangan real, apakah itu merupakan fungsi injektif gitu ya. Apakah itu merupakan fungsi 1-1 gitu maksudnya. Nah, ternyata pas dicek, oh ya, ini ada maksudnya ya. X anggota real itu artinya daerah asalnya itu bilangan real. Jadi bebas mau masukin angka berapa aja ke dalam fungsinya gitu ya, asalkan sama masih bilangan real gitu. Nah, di sini saya ambil 2 deh, misalkan saya ambil 2 angka, yang satu 3, yang satu min 3. Nah, 3 sama min 3 ini masih masuk daerah asal ya, daerah asalnya kan bilangan real tadi. Nah, misalkan nih saya masukin x sama dengan 3 ke dalam fungsinya, saya substitusi x sama dengan 3, jadi saya ganti x nya dengan 3, berarti jadi 3 kuadrat kan. 3 kuadrat hasilnya 9. Lalu saya ambil anggota daerah asal atau anggota domain yang lain. Anggota domain yang lain saya ambil misalkan min 3 gitu ya. Nah, ternyata min 3 begitu saya substitusikan ke fungsinya atau x-nya saya ganti dengan min 3, berarti kan min 3 kuadrat kan. Nah, min 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, artinya apa? 3 dan min 3 sebagai anggota domain itu dia rebutan pasangan, yaitu sama-sama panahnya nanti menuju ke 9 gitu. Sama-sama ke 9. Nah, ini nggak boleh gitu. Karena sama-sama ke 9 ya udah berarti dia bukan fungsi 1-1. Berarti F-nya bukan fungsi 1-1 atau bukan injektif gitu ya. Ya gitu bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita ke soal 2. Nah, kalau yang soal pertama tadi kan nggak pakai diagram panah ya. Nah, sekarang pakai diagram panah nih. Gimana soal yang kedua ini? Pertanyaannya, selidiki apakah diagram Venn di atas atau diagram panah di atas merupakan fungsi injektif gitu ya. Ditanyain kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat dari diagram panah di atas ya. Lihat domainnya. Ingat kalau injektif itu yang dilihat domainnya. Lihat domainnya ada yang rebutan pasangan nggak? Artinya panahnya menuju ke tempat yang sama nggak gitu. Nah, ini kita lihat domainnya itu di sini 1, 2, 3 ya. Pokoknya ingat domain itu dia yang lingkarannya sisi sebelah kiri. Kalau kodomain yang sisi sebelah kanan gitu. Sekarang kita lihat nih, kan berarti domainnya angka 1, 2, 3. Angka 1 panahnya menuju ke A. Oke, angka 2 panahnya menuju ke C. Angka 3 panahnya menuju ke B ya. Berarti nggak ada yang rebutan pasangan kan di si angka 1, 2, 3 nggak ada yang rebutan pasangan, berarti aman ya. Berarti
dari diagram Venn di atas merupakan fungsi injektif gitu. Oh iya, ini penting juga, sebelum kita ngecek dia itu fungsi injektif atau enggak, itu kita harus cek dulu kalau dia itu fungsi apa enggak gitu. Nah, kalau di soal nomor 2 ini kan kita sudah lihat ya, oh ternyata dia fungsi. Kenapa? Karena domainnya tidak jomblo dan tidak selingkuh kan. Gitu. Jadi angka 1, 2, 3 ini berpasangan semua gitu, punya panahnya sendiri gitu. Dan angka 1, 2, 3 juga nggak ada yang selingkuh kan, nggak ada yang misalkan angka 2 ke B tapi angka 2 juga ke C, kan nggak ada yang kayak gitu kan gitu. Nah, berarti aman, berarti soal nomor 2 ini adalah suatu fungsi. Nah, setelah kita buktikan dia itu suatu fungsi, soalnya baru dicari apakah dia fungsi satu-satu atau enggak gitu ya. Jadi jangan lupa, kalau ada soal yang ditanya fungsi, apakah itu fungsi injektif, jadi pertama adalah cari apakah dia fungsi dulu gitu. Kalau misalkan dia fungsi, baru dicari, oh ini ternyata punya fungsi injektif gitu. Tapi kalau misalkan soal nomor 2 ini ternyata dia bukan fungsi, ya udah nggak usah dicari itu fungsi satu-satu atau bukan gitu kan, dia sudah terbukti kalau itu bukan fungsi, hanya relasi saja gitu ya. Jadi untuk soal fungsi satu-satu, fungsi pada, atau soal bijektif itu sama, ketiganya mau injektif, surjektif, bijektif, itu pertama dicari apakah soal itu fungsi atau enggak gitu. Kalau dia fungsi baru dicari apakah punya injektif, apakah punya surjektif, atau apakah punya bijektif gitu ya. Nah, untuk soal ini dia sudah terbukti fungsi dan ternyata dia adalah fungsi injektif ya. Oh iya, catatan juga di sini, untuk fungsi injektif benar-benar hanya dilihat dari domainnya aja ya. Contohnya kayak soal nomor 2 ini kan. Nah, ini kalau kita perhatikan di diagram panahnya ini atau diagram Venn-nya ini, itu kan kodomainnya atau daerah kawannya ada yang nggak ada pasangan kan, si D kan. Kodomain itu yang isinya A, B, C, D ya. Di soal nomor 2 ya. Kita perhatikan soal nomor 2 di diagram Venn-nya, lingkaran yang sebelah kanan yaitu yang A B C D, yang isinya A B C D itu kalau kita perhatikan kan nggak ada panah yang menuju ke D kan. Nah, itu saya nggak peduli gitu, karena pertanyaannya kan apakah dia fungsi injektif. Nah, berarti kalau injektif hanya dilihat yang sisi sebelah kiri aja atau domainnya ya. Jadi kodomainnya, kalau kodomainnya atau daerah kawannya nggak ada pasangan atau jomblo juga ya bodo amat gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi nggak masalah gitu, nggak perlu dilihat yang kodomainnya. Kodomainnya sama daerah hasilnya juga jangan dilihat gitu ya. Yang penting lihat domainnya aja gitu. Itu kalau injektif. Oke, berikutnya kita ke fungsi pada atau surjektif. Nah, kalau fungsi pada atau surjektif di sini itu makna gampangnya gitu ya. Makna gampangnya itu gini. Kamu punya daerah hasil. Nah, anggotanya daerah hasil atau range ya, anggotanya range itu harus sama persis dengan anggotanya kodomain gitu ya. Jadi daerah hasilnya itu sama dengan kodomainnya atau daerah kawannya ya. Daerah hasil itu yang mana? Lihat panahnya itu menuju ke angka berapa aja. Nah, itu daerah hasilnya. Kalau kodomainnya itu ya seluruh anggota yang ada di sisi sebelah kanan itu ya, yang ada di diagram sebelah kanan itu daerah kawannya gitu. Jadi ingat ya, kalau surjektif itu berarti yang dilihat bukan domainnya, tapi kalau surjektif justru yang dilihat daerah kawan sama daerah hasilnya. Itu kalau surjektif ya, kebalikan dari injektif. Gitu. Yang kalau injektif kan yang dilihat domainnya, kalau surjektif yang dilihat kebalikannya, yaitu daerah kawan dan daerah hasil gitu ya. Oke, kita lihat contohnya ya. Oke, kita ke soal 1. Di sini dapat dilihat ya, di soal 1 ada diagram Venn ya. Pertanyaannya, selidiki apakah diagram Venn di atas itu merupakan fungsi surjektif gitu ya pertanyaannya.
Nah, ini masih pakai contoh soal yang sebelum-sebelumnya ya, yang himpunan M dipetakan ke himpunan N dengan M-nya sendiri atau daerah asalnya itu anggotanya A, B, C, D, sedangkan daerah hasilnya itu anggotanya 11, 12, sorry, daerah kawannya ya, sedangkan daerah kawannya itu anggotanya 11, 12, 13 gitu ya. Nah, ini kira-kira surjektif bukan? Ya, jawabannya bukan ya. Jawabannya bukan surjektif. Kenapa? Karena daerah hasilnya anggotanya tidak sama dengan daerah kawannya ya. Oke, kita perhatikan. Tadi ingat ya, daerah asal itu yang sebelah kiri, yaitu kalau di sini, kalau di diagram Venn di sini A, B, C, D. Nah, daerah kawan itu yang sebelah kanan. Kalau di sini anggotanya daerah kawan ya, atau kodomain anggotanya 11, 12, 13. Nah, sedangkan daerah hasilnya itu anggotanya apa? Lihat panahnya. Panahnya menuju kemana aja? Panahnya menuju ke 11 sama 12. Nah, panahnya tidak menuju ke 13. Berarti kan beda anggotanya dengan daerah kawannya kan? Gitu. Jadi dia tidak jadi dia bukan fungsi surjektif ya, karena daerah kawannya atau kodomainnya itu anggotanya ada 11, 12, 13, sedangkan daerah hasil itu anggotanya hanya yang 11 sama 12 aja gitu, panahnya hanya menuju ke 11 sama 12 gitu, yang 13 nggak masuk tuh, berarti dia nggak sama ya anggotanya, jadi dia bukan fungsi surjektif. Nah, ini ya jawabannya ya, tuh bisa dibaca sendiri ya, itu jadi bukan fungsi pada atau bukan fungsi surjektif. Oke, berikutnya kita membahas fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang injektif dan surjektif ya. Jadi harus injektif dan surjektif. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, berarti dia bukan fungsi bijektif. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini dan lihat perbedaannya. Nah, ini diberikan ada 4 buah himpunan ya. Ada himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan himpunan D. Nah, himpunan A maksud itu yang di atas itu ya. A besar, B besar, C besar, dan D besar ya. Itu himpunannya. Nah, anggota himpunan A itu 1, 2, 3. Anggota himpunan B 5, 6, 7, 8. Anggota himpunan C A kecil, B kecil, C kecil. Anggota himpunan D itu D kecil, E kecil, F kecil. Nah, pemetaannya sudah dikasih tahu panah-panahnya ya. Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari gambar tersebut? Oke, yang dapat kita simpulkan, jadi kan karena ada 4 buah himpunan, jadi ada 3 pemetaan ya. Jadi pemetaan pertama itu dari himpunan A ke himpunan B, pemetaan kedua itu dari himpunan B ke himpunan C, dan pemetaan ketiga itu dari himpunan C besar ke himpunan D besar ya. Gitu. Nah, kesimpulannya adalah pertama, ternyata dapat dilihat bahwa pemetaan dari A besar ke B besar atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu fungsi. Kenapa? Lagi-lagi kalau kita mau membuktikan itu fungsi atau bukan, itu lihat domainnya. Nah, kalau dari pemetaan A ke pemetaan B, berarti kan domainnya si A, ya, karena dia berada di sebelah kiri. Oke. Nah, si A dilihat ada yang jomblo nggak anggotanya A, terus ada yang selingkuh nggak anggotanya A. Oh, ternyata tidak. Tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh ya. Semuanya berpasangan dan semuanya tepat satu berpasangannya. Gitu ya. Jadi 1 dipasangkan ke 5, 2 dipasangkan ke 6, 3 dipasangkan ke 7 gitu. Berarti aman. Berarti pemetaan dari A ke B itu adalah suatu fungsi. Berikutnya, pemetaan dari B ke C. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau kita bahas pemetaan dari B ke C, berarti yang cukup kita lihat adalah lingkarannya si punya B dan lingkarannya punya si C besar ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat yang di sisi sebelah kiri, dialah yang jadi domainnya. Nah, berarti
yang jadi domainnya kalau dari pemetaan B ke C adalah si B yang jadi domainnya ya, atau daerah asalnya. Oke, kita lihat daerah asalnya ada yang selingkuh nggak? Nggak ada kan? Semuanya masing-masing punya pasangannya satu-satu, ya kan? Si 5 dipetakan ke A, 6 dipetakan ke B, 7 dipetakan ke C, 8 dipetakan ke B. Ya, 6 sama 8 meskipun sama-sama rebutan pasangan, tapi nggak ada yang selingkuh ya. Maksudnya nggak ada yang misalkan 5 dipetakan ke A tapi ternyata 5 juga mau dipetakan ke B. Berarti kan artinya itu 5 selingkuh kan, selingkuh sama A dan B gitu. Nah, itu tidak. Ternyata dapat dilihat dari pemetaan B ke C, berarti dia adalah suatu fungsi karena si daerah asal B itu tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh ya. Gitu. Jadi pemetaan B ke C adalah fungsi. Lalu kita lihat lagi pemetaan dari C ke D. Nah, pemetaan dari C ke D berarti yang jadi daerah asalnya adalah ya si C. C adalah daerah asalnya kalau pemetaannya dari C ke D ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat anggotanya si C besar ini, ada A kecil, B kecil, sama C kecil kan. Nah, ternyata anggotanya ini semuanya tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh juga kan. Jadi A ada pasangannya dipetakan ke F kecil, B kecil dipetakan ke D kecil, C kecil dipetakan ke E kecil gitu. Oh, masing-masing punya pasangan dan tidak selingkuh gitu. Si A tidak selingkuh dengan siapa-siapa, si B kecil juga tidak selingkuh dengan siapa-siapa, si C juga sama. Artinya pemetaan dari C ke D adalah suatu fungsi. Karena kita tahu pemetaan dari A ke B, pemetaan dari B ke C, dan pemetaan dari C ke D itu semuanya adalah suatu fungsi, baru deh tuh kita cek apakah dia fungsi injektif ataukah dia fungsi surjektif atau dia fungsi injektif dan surjektif gitu ya. Jadi kita cek aja. Nah, kita cek dari A ke B dulu. Ternyata pemetaan dari A ke B itu adalah injektif tapi bukan surjektif ya. Kenapa kok injektif tapi bukan surjektif? Sekarang kita lihat, kalau injektif berarti kita ngomonginnya daerah asal ya. Daerah asalnya itu kalau di sini 1, 2, 3 ya yang punyanya himpunan A. Kita lihat daerah asalnya ada yang rebutan pasangan nggak? Oh, ternyata nggak ada. Daerah asalnya pasangannya masing-masing 1 gitu, nggak ada yang rebutan pasangan ya. Itu berarti dia injektif gitu, aman. Berarti dia injektif. Nah, tapi kok bukan surjektif ya? Kenapa? Karena daerah hasilnya itu anggotanya tidak sama dengan daerah kawannya ya. Daerah hasilnya itu adalah, lihat panahnya. Panahnya dari 1 dipetakan ke 5 kan, dari 2 dipetakan ke 6, dari 3 dipetakan ke 7, tapi nggak ada yang dipetakan ke 8. Sedangkan daerah kawannya itu anggotanya 5, 6, 7, 8 gitu, nggak sama ya. Jadi kalau daerah hasilnya itu panahnya hanya ke 5, 6, 7, tapi kalau daerah kawan anggotanya 5, 6, 7, 8 gitu. Beda ya isi anggotanya gitu. Jadi karena daerah hasil tidak sama dengan daerah kawannya, maka dia bukan surjektif. Nah, karena hanya punya salah satu aja, karena dia injektif tapi bukan surjektif, maka dapat disimpulkan bahwa pemetaan dari A ke B bukan bijektif, bukan fungsi bijektif ya. Karena bijektif itu harus keduanya, harus injektif dan surjektif gitu. Oke, berikutnya pemetaan dari B ke C. Nah, ini sama ya, sama yang kayak tadi caranya gitu, cara ngeliatnya. Nah, sekarang kita lihat nih pemetaan dari B ke C. Berarti kita cukup melihat lingkaran yang lingkaran miliknya B dengan lingkaran miliknya C ya. Pada gambar bisa dilihat. Nah, anggota himpunan B kan 5, 6, 7, 8 ya. Sekarang kita lihat apakah dia injektif. Oh, ternyata tidak. Dia tidak injektif gitu. Kenapa? Karena ada anggota di himpunan B yang rebutan pasangan. Siapa? Ya, betul. Jadi anggota himpunan B yaitu angka 6 dan angka 8 itu kan panahnya sama-sama menuju ke B kan? Sama-sama menuju ke B kecil. Nah, itu berarti dia rebutan pasangan tuh. Gitu. Jadi
karena si apa anggota himpunan B yaitu 6 dan 8 itu rebutan pasangan, yaitu sama-sama pengennya B gitu, maka dia bukan fungsi injektif ya, karena rebutan pasangan gitu. Sedangkan injektif itu tidak boleh rebutan pasangan gitu. Lalu dia surjektif nggak? Oh iya, ternyata dia surjektif. Karena apa? Daerah kawannya yaitu anggota himpunan C kan itu A kecil, B kecil, C kecil kan, itu daerah kawannya atau domainnya atau kodomainnya. Sedangkan daerah hasilnya juga sama, A kecil, B kecil, C kecil. Oh, anggotanya sama nih, sama-sama A kecil, B kecil, C kecil gitu. Panahnya sama-sama menuju ke A kecil, B kecil, C kecil ya. Gitu. Karena anggota daerah hasilnya sama dengan anggota daerah kawannya, maka dia fungsi surjektif gitu. Tapi karena dia hanya surjektif tapi bukan injektif, maka dapat disimpulkan pemetaan dari B ke C adalah bukan fungsi bijektif ya. Oke, yang terakhir itu pemetaan dari himpunan C besar ke himpunan D besar ya. Sekarang yang kita lihat hanya lingkaran miliknya himpunan C besar dan lingkaran miliknya himpunan D besar. Nah, himpunan C besar di sini daerah asalnya atau domainnya itu adalah A kecil, anggotanya B kecil dan C kecil ya. Nah, kalau kita perhatikan dia injektif ya, karena apa? Daerah asalnya ini tidak ada yang rebutan pasangan kan. Si A kecil dia pasangannya F kecil, si B kecil pasangannya D kecil, si C kecil pasangannya E kecil gitu ya. Jadi tidak ada yang rebutan pasangan gitu ya. Aman, berarti dia injektif. Lalu dia surjektif nggak? Nah, kalau pengen ngeliat surjektif berarti yang dilihat adalah daerah kawan dan daerah hasilnya, kodomain dan range-nya yang dilihat. Oke, sekarang kita lihat himpunan D nih, himpunan D besar. Itu kan anggotanya ada D kecil, E kecil, F kecil. Nah, daerah kawannya atau kodomainnya itu adalah D kecil, E kecil, F kecil. Kalau di sini ya, kalau di pemetaan C ke D. Sedangkan hasilnya apa? Hasilnya kan panahnya menuju ke D kecil, E kecil sama F kecil juga kan? Berarti anggotanya sama kan? Anggota daerah hasil sama daerah kawannya sama, anggotanya sama-sama ada D kecil, E kecil sama F kecil. Gitu. Berarti dia fungsi surjektif. Nah, karena pemetaan dari C ke D itu merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif, maka dapat disimpulkan pemetaan dari C besar ke D besar adalah fungsi bijektif. Berikutnya kita membahas fungsi komposisi dengan konsep yang sama seperti konsep komposisi relasi ya. Ini sama ya, ingat kan ya yang gerbong kereta atau boneka Rusia. Nah, itu konsep komposisinya itu sama dengan komposisi relasi, konsepnya ya, konsep maksudnya gitu, maksudnya komposisi di sini. Cuma yang membedakan, kalau yang sebelumnya itu relasi himpunan, kalau yang ini fungsi, sudah fungsi gitu. Ya, tapi konsepnya sama seperti yang dulu pernah saya bilang, yang gerbong kereta sama boneka Rusia itu ya, bisa dilihat di materi sebelumnya ya. Oke, di sini ada definisi fungsi komposisi secara matematis ya, dapat dilihat sendiri dan dapat dibaca sendiri. Nah, ini jadi kalau misalkan komposisi fungsi G dot F itu artinya kita menerapkan F dulu, baru setelah itu menerapkan G. Maksudnya apa? Jadi G dot F, fungsi komposisi G dot F itu artinya kalian substitusikan fx-nya ke dalam gx gitu ya. Maksudnya gitu. Berarti kalau h dot g berarti kalian substitusikan fungsi gx ke dalam hx. Gitu ya. Itu kalau fungsi komposisi. Oke, kita masuk ke contohnya fungsi komposisi. Di sini kita misalkan ada dua buah fungsi, yaitu fx dan gx ya, dimana fx-nya sama dengan x kuadrat dan gx-nya sama dengan x plus 3.
dengan X-nya yaitu anggota bilangan real. Jadi di sini dikasih tahu kalau daerah asalnya adalah semua himpunan bilangan real gitu. Himpunan semua bilangan real maksudnya. Oke, yang ditanyakan adalah tentukan nilai G.fx, F.gx, F.g2 dan G.f2. Oke, kita lihat jawabannya langsung ya. Oke, kita langsung jawab. Untuk yang G.fx dulu ya. Jadi G.fx itu artinya substitusikan si fx ke dalam gx gitu ya. Jadi pertama kita kerjanya dari belakangnya dulu nih, dari yang paling belakang. Kan kalau di sini G.f berarti mulainya dari f dulu. Nah, nanti kalau F.G berarti mulainya dari G dulu. Jadi kerjain dari sebelah kanan dulu gitu. Jadi dari kanan ke kiri cara kerjanya kalau yang fungsi komposisi ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nih G.F. Berarti kan kita punya fx yaitu sama dengan x kuadrat. Nah, x kuadratnya ini nanti kita substitusikan ke gx. Caranya seperti apa? Kita lihat gx-nya. Gx-nya itu kan sama dengan x plus 3. Jadi kalau misalkan gx, x, kalau x jadinya x plus 3. Berarti kalau saya ganti jadi g x kuadrat berarti jadi x kuadrat plus 3 ya. Nah, nanti sama juga kalau misalkan saya ganti g 2x, g dalam kurung 2x, maka jadi sama dengan 2x plus 3. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi disubstitusikan si nilai fx-nya ini ke dalam gx gitu. Begitu juga dengan yang f.g sama. Berarti kalau f.gx berarti mulainya dari g dulu. Berarti artinya gx disubstitusikan ke f gitu. Berarti gx-nya apa? Gx-nya kan x plus 3. Berarti x plus 3 disubstitusikan ke fx. Nah, jadi gini kan kalau fx aja sama dengan x kuadrat, berarti kalau fx plus 3 berarti jadi apa? Fx plus 3f dalam kurung x plus 3 itu jadi sama dengan x plus 3 kuadrat kan, karena fx aja sama dengan x kuadrat. Berarti kalau fx plus 3 berarti jadi x plus 3 kuadrat gitu. Sama juga misalkan kalau di sini fx-nya sama dengan x kuadrat. Nah, terus saya ganti jadi fx min 2. Berarti jadi fx min 2 kuadrat gitu ya. Jadi tergantung di dalam kurungnya itu apa gitu. Tuh, tadi substitusikan. Nah, ternyata didapat x plus 3 kuadrat itu sama dengan x kuadrat plus 6x plus 9. Nah, karena sudah dapat nilai g.fx dan f.gx-nya, maka kita cari nilai berikutnya apa? Yang dimintakan f.g2. Nah, f.gx-nya sendiri kan x kuadrat plus 6x plus 9. Berarti kalau f.g2 ya tinggal ganti aja si x-nya dengan angka 2, yaitu sama dengan 2 kuadrat tambah 6 kali 2 ditambah 9, hasilnya sama dengan 25. Begitupun dengan g.fx. G.fx kan kita dapat tadi x kuadrat plus 3 kan ya. Nah, berarti g.f2 itu sama dengan tinggal diganti x-nya menjadi angka 2 ya. Jadi 2 kuadrat ditambah 3 yaitu sama dengan 7. Berikutnya ke fungsi inverse. Nah, di sini akan dibahas definisi fungsi inverse, contohnya juga perbedaan antara fungsi inverse itu ternyata berbeda dengan relasi inverse ya. Oke, fungsi inverse. Fungsi inverse itu apa sih? Jadi gini, kita lihat gambar berikut ya. Nah, ini di sini jadi sebelumnya gini, saya punya relasi F. Relasi F itu saya petakan dari A ke B ya. Bisa dilihat pada gambar ya. Gitu. Jadi relasi F itu memetakan A ke B. Nah, sedangkan
yang dimaksud fungsi inverse itu sama dengan relasi inverse, yaitu B yang dipetakan ke A. Jadi kebalikannya gitu. Inverse itu kan kebalikannya ya. Berarti kalau F itu, kalau relasi F itu dari A ke B, maka relasi inverse atau fungsi inverse-nya itu dari B ke A gitu ya. Jadi dia memetakan dari B ke A gitu. Jadi kebalikannya. Nah, tapi yang perlu dibedakan di sini, kalau relasi inverse, pada umumnya relasi inverse itu belum tentu merupakan suatu fungsi. Gitu ya. Jadi belum tentu fungsi kalau relasi inverse. Tapi kalau fungsi inverse, yaitu relasi inverse yang bijektif, sudah pasti fungsi. Dan itu dinamakan fungsi inverse gitu ya. Jadi kalau fungsi inverse itu syaratnya dia harus dia harus fungsi dulu pastinya ya gitu, dan dia bijektif gitu, fungsi yang bijektif. Jadi ada teorema juga mengatakan bahwa suatu fungsi memiliki inverse jika dan hanya jika fungsi tersebut adalah fungsi bijektif gitu ya. Gitu. Jadi kalau pengen ya fungsinya itu ada inverse-nya, kita tinggal lihat dia fungsi bijektif bukan. Kalau dia fungsi bijektif itu artinya fungsi satu dan pada ya, itu berarti dia fungsi inverse gitu, berarti dia memiliki inverse gitu. Oke, jadi relasi inverse itu belum tentu suatu fungsi ya, sedangkan fungsi inverse itu sudah pasti merupakan fungsi gitu kan, namanya juga fungsi, depannya aja ada fungsinya gitu, ada kata fungsinya. Nah gitu ya. Tapi cara kerjanya sama, relasi inverse dan fungsi inverse ya sama-sama membalikkan gitu, yang tadinya dari A ke B dibalik jadi B ke A gitu. Tapi perlu diingat kalau relasi inverse belum tentu suatu fungsi, sedangkan fungsi inverse sudah pasti merupakan suatu fungsi ya. Oke, coba sekarang kita perhatikan contohnya ya. Ini masih dengan contoh yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi misalkan saya punya dua buah himpunan, yaitu himpunan M dan himpunan N, di mana himpunan M itu anggotanya A, B, C, D, sedangkan N itu anggotanya 11, 12, 13. Nah, pertanyaannya diberikan fungsi seperti di bawah ini. Berarti artinya diagram panah yang di bawah ini sudah merupakan fungsi ya, karena dia sudah bilang ini fungsi gitu. Nah, pertanyaannya apakah fungsi ini memiliki inverse atau bisa kita bilang apakah ini merupakan fungsi inverse gitu ya. Gitu. Nah, untuk ngecek apa itu apakah diagram panah ini fungsi inverse atau bukan, itu cukup dicek apakah ini bijektif gitu ya. Nah, kita lihat ya, ini ya diagram panahnya. Ingat, yang sisi sebelah kiri itu, yang lingkaran sebelah kiri yang isinya A, B, C, D itu adalah daerah asal. Sedangkan yang di sebelah kanan itu, yang lingkaran di sebelah kanan yang 11, 12, 13 itu adalah daerah kawannya ya. Oke, kita lihat jawabannya ya. Oke, jawabannya karena diagram panah ini menunjukkan kalau dia bukan fungsi satu-satu, maka dapat disimpulkan dia bukan fungsi inverse. Kenapa dia bukan fungsi satu-satu? Coba perhatikan. Fungsi satu-satu atau fungsi injektif itu apa? Fungsi injektif itu kan ini ya, apa? Daerah asalnya itu tidak boleh ada yang rebutan pasangan gitu ya. Oh ya, ingat ya, kalau kita pengen bilang dia memiliki fungsi inverse atau enggak, kita harus cek dia itu fungsinya bijektif enggak gitu. Nah, sedangkan kita tahu bijektif itu kan artinya dia harus injektif dan harus surjektif, harus keduanya. Nah, sekarang kita lihat dia injektif enggak? Dia tidak injektif ya. Ini bisa dilihat kalau si daerah asalnya ini dia rebutan pasangan nih, yaitu huruf A sama huruf D itu rebutan pasangan, sama-sama pengen angka 11 gitu ya. Si A sama D kan panahnya sama-sama ke arah 11 kan. Nah, ini berarti kan rebutan pasangan, berarti dia bukan injektif. Ya udah, kalau dia aja udah bukan injektif, berarti dia bukan fungsi bijektif. Nah, karena dia bukan bukan fungsi bijektif, maka dia bukan fungsi inverse atau dia tidak memiliki inverse gitu ya.
Jadi nggak perlu dicek surjektif ya. Tapi sebenarnya di sini surjektif ya, karena daerah hasilnya sama dengan daerah kawannya anggotanya ya, 11, 12, 13. Oke, jadi tadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya karena soal ini bukan fungsi bijektif, maka dia fungsinya tidak memiliki inverse ya, atau bukan fungsi inverse. Oke, soal berikutnya masih dengan soal yang sama ya. Himpunannya diberikan dua buah himpunan, M dan N-nya masih sama, yaitu ini M-nya udah beda ya. Kalau tadi kan ada A B C D, kalau ini A B C aja gitu. Oke, diberikan dua buah himpunan, yaitu himpunan M dan himpunan N, di mana himpunan M-nya itu anggotanya ABC dan N-nya itu anggotanya 11, 12, 13. Pertanyaannya, tentukan apakah fungsi di bawah ini memiliki inverse. Nah, di sini sudah dikatakan kalau dia ini merupakan fungsi karena daerah asalnya, yaitu lingkaran yang di sebelah kiri ya, yang isinya ABC kecil, itu tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh kan. Oke, berarti dia aman, berarti dia fungsi. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah fungsi ini memiliki inverse atau apakah dia ini adalah fungsi inverse gitu. Nah, kalau pengen tahu dia fungsi inverse atau enggak ya berarti yang dicek bijektifnya ya. Gitu, apakah dia fungsi bijektif gitu. Nah, jadi selalu saya ingatkan bahwa yang sisi sebelah kiri itu daerah asal, sedangkan sisi sebelah kanan ini, lingkaran yang sebelah kanan itu adalah daerah kawan ya. Oke, kita lihat jawabannya langsung ya. Nah, dapat kita lihat bahwa jawabannya karena fungsi ini satu-satu dan pada, maka fungsinya memiliki inverse atau fungsi inverse ya. Oke, bisa kita cek ya. Ternyata daerah asalnya yaitu A kecil, B kecil, C kecil itu tidak ada yang rebutan pasangan kan. Panahnya satu-satu semua gitu. Nah, berarti dia fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Nah, terus kita cek lagi daerah hasilnya, yaitu kan panahnya ke angka 11, ke 12, ke 13. Nah, oke, baik, berarti daerah hasilnya itu ada angka 11, 12, 13. Sedangkan daerah kawannya itu juga anggotanya 11, 12, 13. Kan berarti sama anggotanya ya, daerah hasil sama daerah kawan. Berarti artinya dia adalah fungsi surjektif. Nah, karena dia fungsi injektif dan fungsi surjektif, maka contoh ini itu memiliki inverse ya, karena dia fungsi injektif dan fungsi surjektif, maka dia adalah fungsi bijektif yang artinya dia memiliki inverse gitu, atau fungsi inverse. Oke, contoh terakhir untuk fungsi inverse itu dimisalkan ada relasi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real ya, dari R ke R yang didefinisikan oleh fx sama dengan x pangkat 3 plus 5. Nah, di sini sudah diketahui bahwa f itu adalah fungsi satu-satu dan fungsi pada. Sehingga f memiliki fungsi inverse. Pertanyaannya, carilah nilai f inverse x, oke? Nah, di sini ada dua jenis tipe soal ya. Pertama, di soalnya itu sudah diketahui kalau f-nya adalah fungsi bijektif, yaitu satu-satu dan pada. Jadi enak kalau soalnya kayak gini, tinggal nyari nilai f inverse-nya berapa gitu ya. Tapi ada juga soal yang dia nggak dikasih tahu f-nya itu bijektif atau enggak gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti kamu pertama harus buktikan dulu kalau dia itu adalah fungsi bijektif. Nah, kalau misalkan sudah dibuktikan fungsi bijektif, baru dicari nilai f inverse-nya berapa gitu ya. Oke, jadi di sini katanya dari himpunan bilangan real dipetakan ke himpunan bilangan real ya. Berarti daerah asalnya adalah himpunan bilangan real. Semua bilangan real ya, daerah asalnya. Nanti berarti tinggal kita lihat aja ya, dicek dulu nilai f inverse-nya berapa, kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya adalah kalau seperti ini kan kita nggak bisa pakai diagram panah ya kalau kayak gini kan. Memang rata-rata soal
di UAS atau soal-soal yang beredar itu ya mencari nilai F inverse-nya gitu kan. Nah, itu bagaimana mencari nilai F inverse dari suatu fungsi gitu. Biasanya soal-soalnya kayak gitu. Nah, caranya adalah dengan memisalkan variabel lain, yaitu misalkan Y. Misalkan Y-nya itu sama dengan fx. Kenapa kita perlu memisalkan variabel lain? Sebenarnya boleh aja kalau kita langsung jawab pakai fx sama dengan x pangkat 3 terus langsung tukar ruas gitu ya. Silakan, nggak apa-apa, tapi kayaknya kalau dilihat dari kasat mata gitu kurang enak aja gitu ya dilihatnya. Mending kita pakai variabel lain aja gitu. Jadi kita misalkan y sama dengan fx gitu. Jadi untuk seterusnya si fx ini kita ganti dengan y gitu ya. Jadi biar biar gampang. Nggak harus y, boleh misalkan misal p sama dengan fx gitu boleh gitu. Jadi itu hanya pemisalan variabel aja. Jadi misalkan y sama dengan fx di sini ya, maka y-nya kan sama dengan apa? Fx-nya kan x pangkat 3 plus 5. Berarti y sama dengan x pangkat 3 plus 5. Lalu kalau sudah seperti itu, pindah ruas gitu. Karena fungsinya kita mencari nilai f inverse ini untuk pindah ruas kan, yang tadinya fx sama dengan x pangkat 3 bla bla bla. Nah, itu ntar menjadi bla 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 sama dengan x gitu. Ntar jadi kayak gitu. Itu cara kerjanya f inverse ya. Tuh, ya udah berarti kan pindah ruas nih, berarti jadi y min 5 sama dengan x pangkat 3 kan. Nah, ya udah y min 5 sama dengan x pangkat 3, masih ada pangkat 3-nya nih. Udah pangkat 3-nya kita pindah ruaskan juga, berarti jadi akar pangkat 3. Berarti akar pangkat 3 dari y min 5 sama dengan x. Nah, sampai di sini itu sudah selesai ya. Artinya f inverse-nya sama dengan, nah jangan lupa diganti ya. Jadi yang tadinya y kita ganti jadi x lagi gitu. Karena kan yang diminta kan f inverse x. Berarti bukan f inverse y yang diminta ya, f inverse x. Berarti tanda y-nya kita rubah aja jadi x lagi gitu. Jadi f inverse x sama dengan akar pangkat 3 dari x min 5 gitu ya. Jadi akar pangkat 3 dari x min 5 itu adalah f inverse x-nya. Berikutnya yang kita bahas adalah kelas berindeks dan himpunan. Oke, untuk kelas berindeks sendiri bisa dibaca dulu ya ini yang terlihat di slide. Oke, jadi notasi indeksnya itu disimbolkan dengan I kecil ya, yang ada di agak bawah dari himpunannya gitu. Nah, fungsinya kita tahu kelas berindeks ini ya sebenarnya hanya untuk notasi aja ya gitu. Jadi untuk mempermudah. Jadi kan ada penulisan yang dia variabelnya banyak gitu. Jadi ada himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D, himpunan E gitu. Nah, ini bisa juga diringkas jadi satu variabel aja, yaitu variabel A gitu. Jadi hanya himpunan A tapi indeksnya kita banyakin gitu. Jadi himpunan A1, himpunan A2, himpunan A3 gitu ya. Dengan angka 1 2 3-nya itu adanya di letaknya agak ke bawah gitu. Nah, itu indeksnya gitu ya. Indeks itu yang itu. Nah, kita belajar kelas indeks itu agar dapat mendefinisikan konsep gabungan dan irisan dari suatu himpunan gitu ya. Jadi kayak misalkan diberikan himpunan tak terhingga dari A1 sampai AN, tapi yang diminta operasi himpunannya adalah gabungan. Maka penulisannya seperti apa? Penulisannya yaitu berarti A1 gabung A2 gabung A3 dan seterusnya sampai gabung AN gitu. Itu hanya penulisan aja. Jadi kelas berindeks lebih ke penulisan aja gitu untuk himpunan. Nah, sedangkan untuk operasi irisan itu seperti apa? Irisan dari A1 sampai AN penulisannya. Nah, boleh berarti bisa pakai gini. A1 iris A2, iris A3, iris A4 dan seterusnya sampai iris AN gitu ya. Jadi
kelas berindeks tuh sebenarnya hanya ini aja ya, untuk penulisan aja gitu, penulisan himpunan di gabungan atau irisan atau yang lainnya gitu ya. eh, untuk membedakan antara A1 himpunannya kan berbeda dengan A2 gitu, jadi dipakaikan simbolnya A1 dan A2 kayak gitu. Oke, sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.